oleh teman-teman Komisi 3 sebagai mitra berkait dengan pendapatan, juga oleh teman-teman Badan Anggaran ketika rapat-rapat menyangkut soal keuangan daerah atau APBD. Yang nampak memang ya kalau bicara optimal saya kira belum ya, karena saya kira masih bisa digenjot. Maka perlu ada sistem yang bisa menunjang itu. Misalnya soal pajak restoran, apakah sudah ada istilahnya itu yang yang sistem yang langsung, kan juga saya kira mungkin masih ada. Kan tidak soal hotel saja, restoran saja. Kan ada syarat yang kena pajak itu yang di atas 5 juta. Saya kira Cilegon itu banyak. Apakah sudah masuk sistem yang baik? Saya kira juga ini. Intinya masih ada potensi pendapatan dari sektor itu kalau dikelola dengan baik itu akan bisa meningkat. Soal parkir selama ini kecil sekali karena beralasan ini adalah wilayah pusat jalan. Retribusi parkir itu ya. Sebagai pucuk pimpinan wali kota ya, sebagai leader gitu ya. Ada wakil wali kota di situ. Saya kira dalam aturannya akan jelas bagaimana peran wali kota, gitu kan? Bagaimana peran wakil wali kota. Urusan internal kan misalnya wali kota, bagaimana mengawasi, memperingatkan, bagaimana juga menggencot soal kinerja. Itu kan sebenarnya tugas daripada wakilnya. Kan itu mah aturnya jelas. Lah, wali kota sebagai orang yang punya visi atau ini berbicara tentang kebijakan, berbicara tentang secara umum aplikasinya, berbicara juga dengan bagaimana meningkatkan pendapatan ini. Saya kira begitulah. Ya tentu kami di DPRD karena memang fungsi pengawasan tidak henti-henti. Fungsi pengawasan, mengingatkan, tidak pada hentinya. Karena itulah tugas pokok kami, di samping juga bagaimana membahas bersama-sama anggaran. Dan biasanya kalau sudah dibahas dengan DPRD itu yang rada alot-alot itu bisa longgar. Karena dia punya metode. Jangan-jangan ada kantong kecil, ada kantong dalam, yang semua itu masih disimpan. Dan ada laci di dalam laci lagi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dalam tayangan Radar Banten Podcast. Kali ini saya sudah bersama Haji Hasbi Sidik, STMSI. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Langsung saja saya sapa karena nanti pembahasannya akan lebih menarik dengan Haji Hasbi ini membahas soal pendapatan daerah dari sektor badan usaha milik daerah milik Pemkot Cilegon. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Kang Haji aja deh. Silakan Mas Adit, apa saja. Apapun bebas ya. Boleh, kita kan friend. Kang Haji. Siap. Sapa dulu sobat podcast Radar Banten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat podcast Radar Banten dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama tim dari podcast Radar Banten. Kita ingin silaturahmi dalam bincang-bincang seputar urusan perdewanan. Perdewanan, betul. Karena ini Haji Kang Hasbi ini adalah dewan favorit. Kalau menurut kawan-kawan media, begitupun di kalangan masyarakat, siapa yang tidak kenal Kang Hasbi ini? Beliau sudah 2 periode Pak ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memimpin Kota Cilegon ini ke depan. Pak Haji, kalau ngobrolin soal Kota Cilegon dan pembangunan, kayaknya nggak ada habisnya ini, mulai dari sektor-sektor pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Tapi itu tentu semua ditunjang oleh PAD Kota Cilegon yang saat ini angkanya hampir dia 800 sekian miliar. Betul ya Pak? Ya. Nah, yang ingin saya tahu kan kalau sektor pajak, hotel, restoran itu kan memang sudah jadi penyumbang terbesar ya. Penerangan, jalan itu yang penyumbang terbesar. Tapi kan di Kota Cilegon ini kita punya 3 BUMD nih. Pelabuhan Cilegon Mandiri, BPRSCM, dan PDAM-CM. Sudah signifikan belum sih menyumbang PAD-nya bagi Kota Cilegon? Ya, makasih Mas Ade. Ya, memang salah satu sumber pendapatan. Di sekian pendapatan secara aturan sudah ada, ya salah satunya memang BUMD. Karena kita memiliki 3 BUMD, pertama soal pelabuhan atau CM,
2 soal keuangan adalah untuk kredit adalah bank syariah, dan 3 urusan sosial kemasyarakatan air nih. Ya. Dari segi pendapatan saya kira memang masih relatif ya. Tetapi juga karena pagi ini, semalam saya juga baru saja menyelesaikan rapat anggaran, memang yang masih yang sudah kelihatan itu adalah dari PT PCM. Tetapi memang ini kan memang bisnis ya. Tetapi itu juga oleh teman-teman masih perlu ditingkatkan dalam rangka menopang pendapatan bersih daerah. Yeah. Memang hari ini Cilegon rapat semalam itu di 824 miliar. 824 miliar. Sebelumnya 808 dan memang ada kenaikannya nggak. Ini untuk 2023. Untuk 2023 dibahas di tahun 2020 ini 824 miliar. Memang naiknya tidak terlalu banyak ya, karena memang juga sebagian pendapatan itu memang ada yang ya sudah sebagian diambil oleh pusat. Jadi kembali ke soal pendapat, betul yang memang kelihatan menopang ini adalah dari PCM. Semalam ada kenaikan dari 8 miliar dividennya itu, maka di tahun ini PT PCM menaikkan 2 miliar menjadi 10 miliar. Dan itu juga sekali lagi bisa menutupi defisit anggaran dengan belanja yang cukup tinggi gitu ya. Kemarin ditutup dari naiknya pendapatan dividen dari PCM, di samping juga ada hal-hal yang pelunasan dari PCM soal tanah. Dan memang kalau soal, tapi target 2 miliar itu untuk skala BUMD setingkat kota cukup besar Pak, target peningkatan 2 miliar. Ya, sebenarnya targetnya 8 miliar. Oh, target 8 miliar. Ya, dapat 8 miliar. Tetapi karena kita di rapat anggaran, ya kita harus bicara bagaimana meningkatkan PAD ini, sementara kita belanja juga kan cukup banyak. Artinya banyak yang harus dipikirkan untuk pembangunan. Maka ya salah satu dari 8 miliar itu menaikkan targetnya 10 miliar. Artinya pada tahun 2023 itu PCM menaikkan pendapatan menjadi 10 miliar. Kalau BPRS saya kira mungkin Mas ada juga tahu, memang kan ini ke dalam masa ya pembenahan barangkali setelah ada soal-soal yang mungkin juga beredar di media massa. Tetapi ya kami juga berbincang bagaimana cara menaikkan ini. Paling tidak saya bilang BPRS ini punya andil besar terhadap pembangunan Kota Cilegon. Misalnya kalau saja bergerak di UMKM, cobalah kita misalnya berbicara dengan pemimpin daerah wali kota untuk gaji-gaji misalnya, jangan semuanya diambil oleh BJP. Cobalah kita ambil misalnya kalau kita ASN atau kredit ASN-nya melalui BPRS. Selama ini kredit ASN jangan misalnya TKK THL aja, gitu kan? Yang selama ini saya kira itu ada perputaran ekonomi yang bisa menopang itu untuk mencapai PAD yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi kalau PDAM mungkin masih kan tahu kan memang tidak ansih bisnis. Ya, saya kira ini kan juga pelayanan membantu masyarakat. Tetapi juga ada tetap PDAM juga menyumbang dividen, karena kalau dipatok sekian memang kan fungsinya juga fungsi pelayanan dasar masyarakat, bagaimana kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan PCM yang memang ansih bisnis dari bisnis to bisnis. Saya agak menarik soal PCM nih Kang Haji. Ya. PCM ini kan core bisnis utamanya adalah bagaimana menjadikan Pemkot punya pelabuhan sendiri kan. Tapi selama ini mengelola terkait jasa tambat atau jasa pandu dari takbut segala macam. Nah, adakah pengembangan core bisnis lain gitu untuk peningkatan paling tidak di tahun depan itu 10 miliar ini bisa tercapai? Ya memang selama ini yang kami tahu PCM itu kan masih sebatas pada core bisnis itu, artinya memang nada dasarnya begitu soal kapal jasa pandu dan sejenisnya. Mungkin juga adalah yang penting mungkin masih berkaitan dengan soal-soal pelabuhan. Diharapkan ini kan juga setelah ada pemimpin baru, artinya pengelolaan baru, ini kan harus ada kerjasama bagaimana cara ke depan pelabuhan itu terwujud. Dan itu kan mungkin masih dalam taraf-taraf negosiasi. Mungkin ada yang juga mungkin tidak cocok karena mungkin cara
pandangnya berbeda atau lainnya. Intinya ke depan kan juga kita memang pelabuhan itu harus terbentuk sesuai dengan impian dan oleh pendahulu kita gitu ya, pada saat memang PCM ini dibentuk, mengingat Cilegon ini juga sebagai. Karena saya ingat betul dulu zaman wali kota Pak Ad Safahat, ya, mimpi besarnya ada Cilegon punya pelabuhan sendiri. Iya, saya juga sepakat. Salah satu mega proyek selain Jalan Lingkar Selatan ketika itu adalah pelabuhan Cilegon Mandiri. Ya. Karena perputaran uang selama ini kan masuk ke lewat KBS dan Pelindo. Kalau kita punya itu sebenarnya Kak Haji sependapat nggak dengan saya bahwa PAD itu jauh lebih besar kalau kita memang punya pelabuhan sendiri? Ya sangat sependapat, karena memang saya memahami betul bagaimana Pak almarhum wali kota pertama Pak Asyafa itu bagaimana gencarnya mempromosikan target-target besar pembangunan Kota Cilegon, di samping JLS, Pasar Kranggot dan sebagainya. Itu semua juga adalah bagaimana pelabuhan ini. Cuma Mas Adit, kendalanya apa sih, Kang? Ya saya kira ini kan akhirnya sekarang soal banyak kepentingan. Saya kira banyak kepentingan, misalnya Krakatau Steel, KBS yang dulu riwayatnya memudahkan. Betul. Sekarang mungkin juga ada kepentingan besar. Iya. Maka ada ya, sehingga itu bisa melambatkan pembangunan itu. Tetapi yang kami dengar juga memang sedang berproses bagaimana adanya investor yang bisa bekerja sama, yang tujuannya tentu adalah bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa meningkat. Karena kalau itu terwujud, saya kira banyak dibayangkan, semua juga orang perlu. Sudah terwujud misalnya orangnya, pekerjaannya, mungkin juga yang sisi misalnya air bisa masuk, bisa mungkin distribusi lain juga bisa masuk, yang pada akhirnya bisa meningkatkan PAD Kota Cilegon. Iya, iya. Kaji, kalau ngomongin mega proyek di Cilegon, kita kan pernah punya terminal terpadu Merak. Kalau ini saja kewenangan tadi kan disinggung di depan, ada sebagian kewenangan yang diambil pemerintah pusat. Nah, salah satunya kita pernah terdampak nih, terminal terpadu Merak. Sangat disayangkan ya, kalau menurut Kang Haji gimana? Itu kan kita yang membangun Pemkot Cilegon, kemudian sudah keluar APBD hingga triliunan, tapi ketika itu jadi pemerintah pusat tarik dan kita hanya dapat pajak hasil daerah bagi hasil daerah. Ya inilah kan. Padahal kan harusnya desentralisasi itu jalan ya, kewenangan pemerintah itu ada di daerah gitu, tidak semena-mena. Saya sependapat tuh Mas Adit, karena pelabuhan terminal terpadu itu cuma bangun kita. Cukup banyak uang daerah yang dikeluarkan untuk sampai mimpi besar itu kan sebenarnya kan juga terwujud, yang pada akhirnya mungkin kan karena ini aturan, saya kira. Karena memang walaupun sebenarnya di awal sempat juga dipertanyakan TTM ini untuk apa gitu ya, tapi gitu ternyata bagus juga kan terminal ini. Untuk apa kan betul-betul kita yang ngebangun dan mungkin juga ya kita bicara kepentingan lagi lah. Karena mungkin merasa ada yang ini karena di situ ada ASDP dan sebagainya. Ya saya kira tidak saya jelaskan secara gamblang juga, Mas Adit paham. Kita sudah membangun dengan susah payah, dengan luar biasa lah pemikiran pada saat itu. Tapi karena kita dibatas oleh aturan, bahkan aturannya dirubah sehingga kewenangannya. Jangankan begitu Mas Adit, kira-kira kalau kita tuh diberi kesempatan misalnya dari peron itu saja, saya kira orang masuk. Itu juga kan tidak boleh. Walaupun pemerintah kota sudah mengajukan adalah retribusi dari peron orang yang masuk pelabuhan saja. Kan orang atau pergerakan memang kendaraannya yang keluar masuk ke terminal. Iya, tapi dari kendaraan kan juga langsung ke pelabuhan, tidak ada kaitan dengan pemerintah kota. Padahal lewat kita gitu loh. Tapi itu sudah pernah dicoba pemerintah dari meminta itu. Saya kira sudah dari zaman tidak wali kota sekarang juga sebelumnya kan sudah diupayakan bahwa kita ingin ada jasa retribusi peron. Katakanlah peron itu harganya misalnya Rp1, ya setengah Rp1 atau seperempat Rp1 saja orang yang masuk itu bisa membantu bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa meningkat dari itu. Tapi dalam kenyataannya apa yang mungkin dari terminal terpadu itu apa? Nggak ada, karena memang kewenangannya itu sudah diambil oleh pusat dan semuanya beralih kepada pusat. Begitu Mas Adit. Jangan-jangan pelabuhan juga ketika nanti sudah jadi gitu kan, pemerintah pusat lirik diambil lagi kewenangannya gitu. Atau JLS lah, taruhlah JLS kan sempat juga pemerintah provinsi melirik, sudah kita saja ini yang ambil kewenangannya biar jalannya bagus katanya kan.
tidak juga ikhlas kan akhirnya pemerintah daerah. Ya kan tidak, kalau itu dikelola pemerintah provinsi. Tidak semudah itu saya kira, kan ada aturannya. Kalau ingin melepas aset kan juga harus persetujuan DPRD. Persetujuannya DPRD-nya. Karena itu kan juga milik masyarakat Cilegon. Yang ada juga harus membantu, tidak seperti itu. Sebagai induk sebuah pemerintah daerah provinsi ya sebaiknya memberi bantuan. Harusnya bantuan keuangan diperbesar untuk itu ya. Bantuan kan dari kita kan banyak industri yang masuk begitu. Tapi selama ini karena dianggapnya Cilegon bisa mandiri, jadi akhirnya ya begini kondisinya seperti saat ini. Itu Mas Adit. Gitu. Kalau terkait dari sektor lain, Kang Haji, sektor lain yang memang saat ini sudah berjalan. Nah, kalau Kang Haji ngelihat dari sektor pajak, hotel, restoran, kemudian penerangan jalan, apa itu sudah maksimal menggenjot target-target PAD untuk Kota Cilegon? Ini sering dipertanyakan oleh teman-teman Komisi 3 sebagai mitra berkait dengan pendapatan, juga oleh teman-teman Badan Anggaran ketika rapat-rapat menyangkut soal keuangan daerah atau APBD. Yang nampak memang ya kalau bicara optimal saya kira belum ya. Karena saya kira masih bisa digenjot. Maka perlu ada sistem yang bisa menunjang itu. Misalnya soal pajak restoran, apakah sudah ada istilahnya itu yang yang sistem yang langsung, kan juga saya kira mungkin masih ada. Kan tidak soal hotel saja, restoran saja. Kan ada syarat yang kena pajak itu yang di atas 5 juta. Saya kira Cilegon itu banyak. Apakah sudah masuk sistem yang baik? Saya kira juga ini. Intinya masih ada potensi pendapatan dari sektor-sektor itu kalau dikelola dengan baik itu akan bisa meningkat. Soal parkir selama ini kecil sekali karena beralasan ini adalah wilayah pusat jalan. Retribusi parkir itu ya. Kecuali mungkin jalan-jalan lingkungan yang dibangun. Tetapi kita kan harus jujur ini. Kadang teman-teman Komisi 3, Badan Anggaran soal parkir. Kalau mungkin ASI dari PCI sampai ini, ya mungkin jalan negara ya ada aturan. Walaupun kenyataannya dipungut oleh, kan saya bilang kalau misalnya dipungut oleh orang kan masuk kemana? Maksud kami di DPRD ini cobalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Bagaimana ini agar supaya masuk sebagian itu paling tidak kepada PAD Kota Cilegon. Karena bisa dibayarkan, jangan malam kalau siang aja berapa parkir. Kadang-kadang kita akan membeli sesuatu saja misalnya ya sepanjang Simpang 3, jangan dari Cigading lah, Simpang 3 menuju PCI. Kalau barangnya ketemu sih mending. Ada. Kalau tidak ketemu kan parkir duluan. 5 kali parkir. 5 kali tempat aja sudah 10.000. Ini bagaimana? Harusnya ada solusi dari pemerintah Kota Cilegon. Coba diapakan lah. Apakah itu masuk semua untuk PHD retribusi parkir? Tidak ada, itu tidak ada. Karena kan ada. kalau melihat di Sukma itu kan by karcis, mereka mengeluarkan karcis sekian untuk jukir dan itu harus kembali lagi. Harusnya itu kan jadi PAD gitu loh ketika ya, mestinya kan begitu. Dalam kenyataannya justru pihak perhubungan itu membantu soal itu karena bukan kewenangannya. Tapi maksud saya ingin saya sampaikan, kan memang tidak jalan negara saja begitu. Kan ada di Cilegon nih, mau di Kenangan, mau di kafe-kafe yang agak masuk ke dalam-dalam gitu. Itu kan dibiayai oleh pemerintah daerah. Di mana itu? Kan misalnya kita mau silaturahmi saja gitu ya. Saya mau silaturahmi ke saudara, ke teman karena teman banyak nih. Ya kepengen misalnya. Coba saya lihat lewat Pegebangan tuh, menuju bundaran Perumnas gitu. Masya Allah luar biasanya, kan banyaknya orang. Sebenarnya ini kan tinggal goodwill dari pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Bagaimana sih? Karena Cilegon ini kan bagaimanapun juga daerah industri itu pasti ada sisi-sisi perlu ada tempat kuliner, tempat-tempat ya sekedar melepas kelelahan dengan teman sanak saudara. Yang semuanya itu tuh pasti butuh parkir dan itu jalannya memang dibiayai oleh pemerintah daerah. Mestinya kan dipungut. Seperti apa masuknya gitu loh. Berarti sebenarnya ada 2 potensi Kak Haji, pendataan tempat makannya, ya kan? Yang tadi Kak Haji bilang kena pajak di atas 5 juta itu kan menjamur sekali kan kalau kita lihat Cilegon. Kedua potensi parkir ya betul ya Kak Haji. Kan itu 2 sejoli kalau saya sebut. Di mana ada keramaian gitu ya, pasti kan ada tempat makannya atau kafe atau sejenisnya.
Kalau sudah ada keramaian itu pasti orang datang, ada tempat pasti memakilkan kendaraannya. Dan itu sekali lagi potensi yang bisa harus ditransparan lah, begitulah. Karena cukup banyak itu. Kalau modelnya mau di pihak ketiganya monggo, tetapi kan juga setorannya jelas kepada pemerintah daerah melalui biar tidak ada kebocoran-kebocoran. Yang tidak ada kebocoran itu kan juga bisa menunjang. Jadi istilah Mas Adit, ini Cilegon ini kelihatan kecil sebenarnya. Kalau makanya teman-teman di Badan Anggaran itu kadang-kadang kalau soal bicara pendapatan itu alot sekali. Tapi kalau belanja misalnya kan belanja tinggal ngebelanja iya, gitu. tinggal belanja habiskan. Nah, penting itu kan ini. Kalau Anda belanja sekian, mesti ada pendapatan sekian. Nanti kekurangannya bisa dari pembiayaan, apakah dari Silpa ataukah juga dari yang lain kan begitu. Itulah yang menjadi buah pemikiran bagi kita bersama. Saat ini soal pendapatan. Kadang kita nganggap meremeh soal parkir. Saya tuh sering mengatakan, zaman wali kota, itu juga saya, jangan dianggap remeh soal ini. Jangankan kemana-mana Mas Adit, kalau malam di kantor sekitar DPRD ini, lihat Anda bisa sekali-kali lewat, mungkin Anda kan dulu lama di sini. Tapi kan asumsinya katanya itu pusat. Itu. Toh kenyataannya dipungut. Dipungut, betul. Siapa yang salah begitu? Kalau itu menjadi ilegal kan mestinya tidak ada aturan yang mengatur begitu. Jangan dipungut. Sementara jukirnya mah kadang pakai rompi ada tulisan di supnya. Nah, ya itu menjadi persoalan yang sering. Tidak masuk ke PAD gitu maksudnya. Itu yang sering dikoreksi atau dikritisi oleh teman-teman. Baik mitra kerjanya Komisi 4, baik juga ketika rapat-rapat anggaran tentang APBD itu jukirnya begitu ada disub. Apakah itu ilegal atau bagaimanapun, tapi ada nama disub di situ. Dan disub harus bertanggung jawab. Itu yang dimaksud Kak Haji, hal kecil tapi kalau dikelola dengan benar akan cukup besar ya. Kali 1 bulan 1 tahun begitu ya. Jangan mau kita kelihatan. Rame tidak ramenya kan kelihatan. Jangan kan ini memang rame kita ini daerah Cilegon, daerah industri. Yang orang perlu bermain. Berarti dua dinas itu harusnya sinergi Kak Haji, antara BPKD dan Dinas Perhubungan harusnya bersinergi melakukan pendataan tempat restorannya, kemudian tempat parkirnya ya. Memang itu. Saya kira begini Mas Adit. Ya itu dua. BPKD memang sudah melakukan langkah-langkah. Cuma kan juga perlu peningkatan. Cuma memang disub ini yang menjadi bahan pikiran. Kayaknya tidak ada upaya bagaimana begitu loh. Parkir yang begitu luar biasanya tidak menjadi sebuah pendapatan yang bisa juga menopang begitulah. Menopang dari struktur APBD dalam kurung PAD retribusi per parkir. Kalau dalam urusan pajak parkirnya sudah bagus. Ya saya kira kalau pajak parkir dikelola pihak ketiga juga ya. Karena pajak parkir kan dikelola pihak ketiga. Saya kira di mal-mal atau yang memang mempekerjakan atau mengadakan itu itu kan langsung lapor kepada BPKD sebagai dinas yang membawa atau badan yang membawa itu kan no problem, itu mau dilaporkan. Mau di mal-mal City Mall, apa Cilegon itu dan sebagainya, atau di rumah sakit atau di mana saja yang melakukan kegiatan pemungutan. Tapi kan sempat juga ada satu permasalahan terkait pajak parkir. Apakah itu jadi bahan evaluasi juga Haji? Ya, saya kira kalau mungkin pajak parkirnya memungut terlalu besar misalnya, menyerahkan kepada atau memberikan kepada pemerintah daerah kecil. Ini pernah juga jadi pembincangan. Ada satu mall begitu masuk aja sekian, tetapi setelah dicek pada itu. Tapi saya kira sekarang sudah bisa disandingkan ya kira-kira, artinya relevansinya itu ada. Memungut dengan wajar, disampaikan juga dengan wajar. Tidak seperti memungut tidak wajar, disampaikannya nggak wajar. Gitu. Perlu tidak sih dibuat satu sistem elektronik Kang Haji soal perparkiran ini? Apakah itu terkait pajak parkir khusus ataupun parkir tepi jalan, jadi dibuat satu sistem elektronik gitu, ketika orang parkir hanya tinggal tap atau gitu seperti di kota-kota besar lainnya. Arahan dari teman-teman di PAD itu sebaiknya seperti itu. Karena untuk menghindari kebocoran itu atau juga soal kebohongan pemilik begitu ya. Kalau bicara retribusi ini kan tidak parkir saja. Misalnya restoran harus ada tapping box-nya supaya kalau sudah makan ya udah keluar sendiri. Kan sebenarnya pemilik apapun tidak dirugikan karena kan sebenarnya dibebankan kepada masyarakat kan gitu.
Kalau kita misalnya makan di tempat yang memungut pajak, jelas kita makannya habis 100.000. Dan udah ada bukan iya, kepada punya restoran, tapi juga kita yang beli. Itu pun kadang-kadang masih ada buku 1, buku 2, buku 3. Saya kira pemerintah Kota Cilegon sudah mulailah itulah, walaupun belum sempurna. Tapi kenapa masih ada Kang Haji pengelola restoran yang tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya? Ada masih ada aja yang nakal dalam tanda kutip melaporkan pajaknya yang harusnya sekian jadi sekian. Ya itulah manusia, Mas Adit. Saya kira ya mungkin akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Iya. Saya kira itu kan juga perbuatan yang melanggar lah kira-kira ya, karena sebenarnya sekali lagi berapapun itu perusahaan itu kan tidak pernah dirugikan. Karena yang mengeluarkan pajak itu bukan perusahaan. Cuma kadang-kadang ya perusahaan ingin kalau misalnya ini takut dana begini, ya salah juga begitu. Intinya pajak kan untuk kita, dari kita juga untuk kita, bukan dari pemilik kok. Betul. Kecuali pemilik restoran itu pajak bumi dan bangunnya, mungkin pajak yang lainnya. Tapi sebesar-besarnya itu kan pajak, misalnya dari masyarakat atau pengguna jasa. Misalnya kita sering ngobrol atau ada keperluan di Surosuan Hotel di Royal, kan jelas itu. Iya. Bahkan ada servis segala begitu. Kan kita tidak pernah ngomong itu. Lah ya pokoknya ada lah di samping pajak ada misalnya sebagai jasa. Kan kita pembeli atau yang hadir di situ kan nggak pernah ngomong-ngomong itu. Iya. Karena punya keyakinan kalau pajaknya itu masuk ke daerah, kalau servis itu ya sebagai kita telah diservis, dilayani saya kira. Nggak pernah nanya-nanya mahal amat gitu kan. Karena memang duduk di situ dalam rangka supaya ngobrol agak nyaman, begitu ya. Ada hal yang perlu dibicarakan sambil lihat-lihatnya agak luas gitu pemandangannya. Kan kita bayar tuh jumlahnya termasuk pajak tuh sekian rupiah, nggak pernah nanya, kok Mas begini-begini kan? Karena punya keyakinan pajak itu akan dipergunakan untuk membangun Kota Cilegon. Haji, kalau balik lagi ke urusan BUMD nih di dalam RPJMD 2021 itu kalau tidak salah sempat terungkap Pemkot Cilegon berencana membuat 3 BUMD baru dalam hal kaitannya nanti pengelolaan pasar, investasi dan pengelolaan sampah ya. Betul. Nah, itu progresnya gimana? Kalau progres dari 3 BUMD ini memang baru program dan belum terbentuk. Artinya terbentuk kan belum progres. Mungkin ada sudah ini cikal bakal itu sudah ada. Karena saya dengar juga memang ada akan membuat untuk soal bagaimana pasar itu satu pasar ya, pasar Dir, dan pasar Karangkot itu menurut informasi akan direvitalisasi bahkan menggunakan PKT. Tapi kan sepanjang itu dari BUMD kan ya monggo yang kan aturan jelas. Soal sampah memang sampah ini kan bahan untuk menjadi promosinya wali kota itu ya. Mungkin Anda dan lagi jadi percontohan nasional dengan co-firingnya itu ya, walaupun sempat dipertanyakan dengan teman-teman ini soalnya sampah dari Serang diangkut sementara alatnya kan juga belum, walaupun semalam di rapat anggaran disebutkan bahwa berapa daerah disaring lagi oleh pemerintah pusat, ada 6 daerah termasuk di dalamnya Kota Cilegon itu sudah setujui akan mendapat hibah dari BUMD pusat untuk membangun struktur atau proses produksi sampah di Begendung dengan satu syarat bahwa pemerintah Kota Cilegon menyediakan lahan, dan itu saya sudah dibicarakan akan ditempuh. Nah itu memang baru terdengar semalam bahwa nanti supaya co-firing ini bisa dikonsumtif atau dipergunakan oleh IP yang konon katanya perlu cukup banyak, syaratnya ada ingin dibentuk itu BUMD. Tapi semalam menyebutnya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Mungkin itu yang dimaksud, tapi saya tidak ini karena ini itu cikal bakal untuk supaya ada transaksional. Betul. Bisa kirim mengirim. Kalau dengan OPT di persampahan itu masih belum diterima, tapi dengan Badan Layanan Umum Daerah itu bisa diterima, dan itu berdasarkan informasi kepala dinasnya, PRT kepala dinasnya bahwa diperkirakan ya selesai di bulan 3. Karena bagus juga kalau direncanakan dari awal, ketika nanti itu hibah dari pemerintah pusat turun, kemudian ini nanti semakin banyak wilayah yang mungkin nanti ingin buang sampahnya di sini dan dikelola dengan baik, kan akan PAD-nya itu akan
Ya. bisa bertambah dari situ. Itu betul Mas Adi. Yang kemarin di Dewan dipersoalkan itu kan pada sisi kerjasama. Betul. Karena ini kan menyangkut dua daerah, harusnya ada kerjasama itu berdasarkan aturan. DPD dilibatkan, pasal itu tuh harus dilibatkan. Ini apa sebenarnya? Cuma kepala dinasnya karena mungkin terlalu progresif dan aktif, sehingga itu dengan alasan kedaruratan. Serang darurat karena begini, oke lah. Tapi ke depan saya bilang ini perlu ada kerjasama. Nah betul. Kedua yang dipersoalkan juga, saya sering bicara khususnya baik di mass media bahwa sebaiknya dipastikan dulu nih hibah ini begitu supaya nanti jangan terlalu banyak. Walaupun saya bilang nanti perlunya cukup banyak. Kan sampah kan nggak bakal berhenti sepanjang ada kehidupan manusia itu sampai itu betul. Juga untuk ekses sosialnya seperti apa, karena itu kan juga orang membawa sampah kan tidak seperti membawa buah-buahan atau tidak seperti membawa yang lain. Kadang-kadang orang protes dan sebagainya. Itu sebabnya. Kalau BUMD yang terkait investasi memang ada juga rencana. Ya, saya kira belum dengar saya. Belum dengar. Belum. Investasi apa maksudnya nih? Ada tiga usulan dalam raperda BUMD ketika itu bahwa minta mengusulkan dibentuk terkait pengelolaan pasar, sampah, kemudian satu lagi terkait investasi. Nah itu belum. Semuanya belum itu. Kalau investasi itu belum. Tapi minimal sampah dulu aja itu sepertinya sudah program yang bagus kan. Iya, sama dan pasar juga sebenarnya itu kan sudah sedang dibicarakan tentang siapa yang kira-kira cocok dalam membangun. Karena ini kan akan dibuat pasar modern kan. PD pasar gitu ya. PD pasar ya betul gitu. PD pasar sama kalau sampah ini kan sudah ada tanda-tandanya. Ya. Karena ini akan sekali lagi tidak bisa kita mengirim co-firing ini ke Indonesia Power atau PLN kalau masih bentuknya UPTT. Ya. Maka perlu ditingkat menjadi badan pelayan umum daerah. Artinya ini kan orang yang mengelola dengan sendirinya. Begitu kan ya? Betul sekali. Kaji, dari sekian banyak tadi PAD yang kita bicarakan dengan postur APBD 824 miliar Kota Cilegon, apakah optimistis di dalam 2 tahun ke depan paling tidak PAD Cilegon sampai 1 triliun tadi? Ya, kalau saya sih optimis lah. Kalau misalnya ya kita benar-benar dalam mengelolanya. Betul. Kan ini soal ilmu hitung-hitungan. Adit, kita by forecast saja lah. Dan ilmu forecast itu saya bisa hitung lah. Kalau misalnya ada data 5 tahun saja, itu paling tidak kenaikannya di tahun 1-2 itu kan bisa kelihatan. Apalagi memang sekarang tuh ya pendapatan kadang-kadang ya, yang contoh tadi ada yang memang kewenangannya sudah ngalih, sudah pindah. Nah, tetapi dengan potensi-potensi yang ada di Cilegon itu kan saya kira banyak lah. Kalau kita bicara misalnya kan sering yang diributkan oleh teman-teman tuh. Ini kita lagi banyak investasi. Kalau investasi itu bicara misalnya tenaga kerja asingnya, itu pasti. Sayangnya kita masih perdanya itu masih dalam evaluasi. Padahal soal tentang tenaga kerja asing itu. Kan bisa kelihatan satu orang sekian. Itu saja. Pasti kalau bicara tanah, pasti kan juga walaupun ini tidak tahu menaun, tapi kalau bicara BPHTB itu pasti juga belum PPG. Kalau PPG sistemnya dengan perda baru ini kan kalau rumahnya robah itu kan harus PPG-nya berbeda. Untuk gedung ya. Katakanlah ini ruangan. Pada dasar segini, setelah diputuskan PPG, nambah itu harus kena gitu loh. Atau dinaikkan ke atas itu kan sudah ada. Atas atau bentuknya berubah ada retribusinya lagi atau ininya berkaitan dengan luas tanahnya. Saya optimis. Kalau kita bicara bisa mulanya optimis. Di samping kan pendapatan itu juga pendapatan asli daerah tuh saya kira banyak ya di Cirebon itu. Kadang-kadang apakah teman-teman OPD ini ya malaskah atau apa? Ini kan berkaitan dengan soal-soal kepemimpinan, soal-soal juga bagaimana pemerintahan saya kira gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum mengakhiri obrolan kaji. Apa yang seharusnya diseriusi pemerintah daerah, wali kota dan wakil wali kota untuk menggenjot PAD di Kota Cilegon? Pertama, ya sebagai pucuk pimpinan wali kota ya sebagai leader gitu ya. Ada wakil wali kota di situ. Saya kira dalam aturannya akan jelas bagaimana peran wali kota, gitu kan? Bagaimana peran wakil wali kota.
urusan internal kan, misalnya wali kota bagaimana mengawasi, memperingatkan, bagaimana juga menggencot soal kinerja, itu kan sebenarnya tugas daripada wakilnya. Kan itu mah aturnya jelas. Lah wali kota sebagai orang yang punya visi atau ini berbicara tentang kebijakan, berbicara tentang secara umum aplikasinya, berbicara juga dengan bagaimana meningkatkan pendapatan ini. Saya kira begitulah. Ya tentu kami di DPRD karena memang fungsi pengawasan tidak henti. Fungsi pengawasan, mengingatkan, tidak pada hentinya. Karena itulah tugas pokok kami, di samping juga bagaimana membahas bersama-sama anggaran. Dan biasanya kalau sudah dibahas dengan DPRD itu yang rada alot-alot itu bisa longgar. Karena ya punya metode. Jangan-jangan ada kantong kecil, ada kantong dalam, yang semua itu masih disimpan. Dan ada laci di dalam laci lagi. Itulah, kira-kira. Oke. Dan satu lagi mungkin menurut saya jangan minim terobosan. Nah, kan inovasi. Ya, saya memang perlu. Karena inovasi itu yang membuat hidup ini kira-kira lebih bermakna, lebih bergairah. Karena ada harapan yang lebih besar. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Kang Hasbi Siddiq. Semoga apa yang disampaikan tadi berimplikasi terhadap peningkatan PAD di Kota Cilegon dan selalu tidak henti-hentinya mengawasi dalam pembangunan Kota Cilegon. Amin. Terima kasih atas obrolannya Kang Hasbi. Demikian Sobat Podcast Radar Banten, perbincangan dengan Haji Hasbi Siddiq, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Di penghujung podcast ini saya Aditya Ramadan mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa saksikan tayangan kami di YouTube @radarbantenofficial. Subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.